Assalamualaikum. Ini adalah sebuah cerita pemilihan khalifah setelah Rasulullah wafat. Pada suatu hari, Rasulullah wafat. Kabar ini menyebar ke seluruh penjuru Madinah, dan menyebabkan duka yang mendalam bagi umat Islam. Namun, di tengah kesedihan itu, muncul juga pertanyaan, siapa yang akan menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam? Para sahabat yang mendengar kabar ini segera berkumpul di Sakifah Bani Saidah, sebuah tempat pertemuan di Madinah. Mereka ingin bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi khalifah, yaitu pengganti atau wakil Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam. Namun, tidak semua sahabat sepakat tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Kaum Ansar, yaitu penduduk asli Madinah yang telah membantu Rasulullah dan para pengikutnya yang hijrah dari Mekah, mengusulkan salah satu dari mereka sebagai khalifah. Mereka berpendapat bahwa mereka telah berjasa besar dalam membela Islam, dan bahwa mereka memiliki hak untuk memimpin umat Islam. Kaum Muhajirin, yaitu para pengikut Rasulullah yang hijrah dari Mekah, menolak usulan kaum Ansar. Mereka berpendapat bahwa mereka lebih dekat dengan Rasulullah, dan bahwa mereka lebih mengetahui ajaran-ajarannya. Mereka mengusulkan salah satu dari mereka sebagai khalifah, yaitu Abu Bakar, yang merupakan sahabat dekat dan mertua Rasulullah. Perdebatan antara kaum Ansar dan Muhajirin semakin memanas. Mereka saling beradu argumen dan bukti untuk mendukung pilihan mereka. Mereka khawatir bahwa jika mereka tidak segera menyelesaikan masalah ini, akan terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Di tengah-tengah perdebatan itu, tiba-tiba Umar bin Khattab, yang merupakan sahabat dan penasihat Rasulullah, berdiri dan berbicara dengan lantang. Ia mengatakan bahwa orang yang paling berhak menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar. Ia mengingatkan para sahabat tentang keutamaan dan kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah. Ia juga mengingatkan bahwa Rasulullah pernah memilih Abu Bakar sebagai imam salat ketika beliau sakit, dan sebagai teman hijrah ketika beliau meninggalkan Mekah. Umar kemudian mengulurkan tangannya kepada Abu Bakar, dan mengucapkan, sesungguhnya orang yang paling berhak menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku juga bersaksi bahwa Abu Bakar adalah khalifah Rasulullah. Aku berbaiat kepadanya dengan taat dan setia. Ucapan Umar ini disambut dengan suara-suara setuju dari para sahabat yang lain. Mereka menyadari bahwa Abu Bakar memang orang yang paling pantas menjadi khalifah. Mereka pun berbondong-bondong mengulurkan tangan mereka kepada Abu Bakar, dan mengucapkan baiat mereka kepadanya. Dengan demikian, Abu Bakar resmi menjadi khalifah pertama umat Islam. Abu Bakar kemudian berbicara kepada para sahabat yang telah memilihnya sebagai khalifah. Ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan mereka, dan meminta bantuan dan doa mereka. Ia juga mengatakan bahwa ia akan berusaha untuk memimpin umat Islam sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak sempurna, dan bahwa ia akan menerima kritik dan saran dari siapapun yang ingin menasehatinya. Para sahabat mendengarkan ucapan Abu Bakar dengan hormat dan kagum. Mereka merasa lega bahwa masalah kepemimpinan telah terselesaikan dengan baik. Mereka berharap bahwa Abu Bakar akan mampu melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan dan mempertahankan Islam. Demikianlah cerita pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Cerita ini menggambarkan bagaimana para sahabat bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Cerita ini juga menggambarkan bagaimana Abu Bakar menerima tanggung jawab sebagai khalifah, dan bagaimana ia berjanji untuk memimpin umat Islam dengan adil dan bijaksana. Cerita ini hanya salah satu dari beberapa cara pemilihan pemimpin pada masa khilafah. Ada juga cara-cara lain yang pernah terjadi dalam sejarah Islam, seperti pemilihan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga, dan pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Cerita-cerita ini akan saya ceritakan di lain waktu, insya Allah. Semoga cerita ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.